Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Kusuma Sarwaji dengan NIM 64241242. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Studi kasus PT Sumber Daya Unggul. Pembahasan kita akan meliputi 6 poin, yaitu 1. Perkenalan dan latar belakang kasus, 2. Statistik deskriptif data penelitian, 3. Uji asumsi klasik, tutup kurung normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Baik, poin keempat, analisis regresi linear berganda, 5. Uji hipotesis, uji V, uji T, dan koefiensi determinasi, 6. Implikasi dan rekomendasi dan kesimpulan. Baik, di sini ada, langsung kita mulai aja ya. Analisis data pada studi kasus PT Sumber Daya Unggul. Perusahaan jasa yang mendapatkan kinerja karyawan yang belum menyentuh target dan menduga 3 hal sebagai penyebabnya: motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Tugas saya di sini mengolah data 30 responden untuk menguji dugaan tersebut secara statistik. Berikut data dan metodenya. Data penelitian 30 responden karyawan. Data dikumpulkan melalui survei kepada karyawan PT Sumber Daya Unggul, lalu diolah menggunakan pendekatan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi statistik. 30 responder dan 4 variabel penelitian, 1-4 skala Likert, dan 3 uji asumsi klasik. Cuplikan dataset 5 dari 30 responder. Responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, dan responden 5. Terus motivasi X1 43 42 5. Disiplin X2 44 5 35. Lingkungan X3 34 4 34. Kinerja Y 4 45 35. Hasil analisis bagian 1, statistik deskripsi variabel penelitian, variabel motivasi kerja X1, N sama dengan 30, min 2, max 5, rata-rata 3,63. Studi defisiasi 1,033, 033. Kinerja disiplin X2 30, N min 3, max 5, rata-rata 4,00. Studi defisiasi 0,743. Lingkungan kerja X3 30, N min 2, max 5, 2,6. 2,60. Studi defisiasi 0814. Kinerja karyawan Y 30, N min 3, max 5, rata-rata 4,10. Studi defisiasi 0,759. Insight kunci disiplin kerja punya rata tertinggi 4,00 dan sebesar paling seragam. Motivasi kerja punya variasi perspektif paling lebar antar karyawan. Rata-rata kinerja karyawan berada di 4,10, cenderung baik. Rata-rata tiap variabel skala 1-5.
Baik, langsung saja kita masuki uji asumsi klasik. Uji normalitas residual. Kolmogorov-Smirnov atau koreksi Lilievers terhadap residual model. Statistik KS 0,152 ASYMP Psych -2 Talent 0,0773 Psych 002 lebih 0,5 residual berdistribusi normal. Model layak dilanjutkan ke tahap analisis regresi. Berikut tanda hologram. Mohon maaf. Ini di sini bagian kanannya ini ya. Histogram uji normalitas. Berikut datanya, gambarannya seperti ini. Baik, langsung saja kita masuki uji asumsi klasik. Uji multikolinerialitas. Kriteria tolerance lebih 0,10 dan VIV kurang dari 10 dinyatakan bebas multikolinerialitas. Variabel motivasi kerja X1, disiplin kerja X2, lingkungan kerja X3. Toleransinya X1 0228, X2 nya 0343, X3 nya 0,3500, IF nya 4,81, 2 X2 nya 2,918, X3 nya 2854. Keterangan bebas multikolineritas dan bebas molekuler semua ya. Berikut data nilai variabel per variabel. Interpretasi seluruh IF berada jauh di bawah 10 dan toleransi di atas 0,10. Model regresi dinyatakan terbebas dari gejala multikolineritas meski IF memotivasi kerja relatif lebih tinggi karena ketiga variabel bebas memasang saling berkelindang di lapangan. Selanjutnya uji heteroskedastisitas atau Glaser. Variabel motivasi kerja X1 terhitung 2,240, ICG 0,034, keterangan terindikasi. Disiplin kerja X2, mohon maaf ini min 4,588, Psych-nya 0, terindikasi. Lingkungan kerja X3 2 terhitungnya 2,68, Psych-nya 0,013, keterangan terindikasi. Catatan jujur hasil dari olah data ketiga variabel signifikan pada uji Glaser. Psych 0,5, artinya model ini terindikasi heteroskedastisitas ini wajar terjadi pada data skala Likert dengan rentang terbatas dan menjadi catatan terbatas penelitian, bukan alasan membatalkan hasil regresi. Berikut skeptos residual terhadap nilai prediksi.
Baik, selanjutnya hasil regresi linear berganda bersamaan regresi yang terbentuk Y, 430 tambah 0,207 X1 tambah 0,581 X2 tambah 0,166 0,106 X3 tambah Y. X1 motivasi sebesar 0,207 pengaruh positif terhadap kinerja. X2 disiplin 0,581 pengaruh positif terhadap kinerja. X3 lingkungan 0,106 pengaruh positif terhadap kinerja. Arti setiap koefisiensi regresi. X1 motivasi kerja, setiap kenaikan satuan skor motivasi kerja menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,207 satuan variabel lain dianggap tetap. X2 disiplin kerja. Koefisiensi sebesar setiap kenaikan satuan skor disiplin kerja menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,580 satuan. X3 lingkungan kerja, setiap kenaikan satuan skor lingkungan kerja menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,106 satuan. Penguji hipotesis. Uji V pengaruh simultan menguji apakah motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan. 88,97 F dihitung 2,975 F table 0,000 psych. F dihitung 88970 jauh melampaui F table 2,97 dengan psych 0,000 HO ditolak. Motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumber Daya Unggul. Uji T pengaruh parsial. T table F table Uji T pengaruh parsial T table di F sama dengan 26, A sama dengan 0,05, 2 sisi sama dengan 2,056. Variabelnya motivasi kerja X1, T dihitungnya 2,301, psych-nya 0,030, kesimpulan signifikan. Disiplin kerja X2 5,695, psych-nya 0,000, kesimpulan signifikan. Lingkungan kerja X3 1,799, psych-nya 0,0884, kesimpulan tidak signifikan. Motivasi dan disiplin kerja terbukti berpengaruh signifikan secara parsial. Lingkungan kerja tetap positif, namun signifikan lingkungan kerja tetap positif namun belum signifikan pada taraf 5%. Meski nilai psych 0,084 cukup dekat dengan ambang batas dan layak pertimbangkan secara praktis. Koefisiensi determinisasi dan variabel dominan. R2 sama dengan 0,911. Jelaskan model faktor lainnya, ini ya gambar R-nya. R sequel 0,9 Arges R2 pangkat 2 sama dengan 0,91
91,1% varian kinerja karyawan dijelaskan oleh motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja secara bersama-sama. Sisanya 8,9% dijelaskan faktor lain di luar model, misalnya kompensasi atau kepemimpinan. Variabel paling dominan disiplin kerja X2. Beta terstandarisasi tertinggi (0,568) dan T dihitung sebesar 5,695 di antara ketiga variabel bebas, mengalahkan motivasi kerja beta 0,281 dan lingkungan kerja beta 0,178. Selanjutnya masuk ke pembahasan implikasi bagi PT Sumber Daya Unggul. Berbagai kinerja karyawan tidak cukup lewat program motivasi jangka pendek semata. Menguatkan sistem disiplin kerja mesti jadi prioritas karena daya ungkit terhadap kinerja terbukti paling besar dari seluruh temuan yang di atas. Prioritas utama disiplin kerja presensi, ketepatan waktu, kepatuhan SOP. Tapi jaga motivasi kerja, pengakuan, pengembangan, dan pengembangan karir. Dipantau berkala lingkungan kerja, fisik, dan relasi antar rekan kerja. Rekomendasi bagi manajemen. Rekomendasi bagi manajemen ada 6 poin. 1. Berkuat sistem disiplin kerja lewat presensi ketat dan reward punishment yang konsisten. 2. Tingkatkan motivasi lewat jenjang karir jelas dan apresiasi non-finansial. 3. Perbaiki lingkungan kerja secara terhadap fisik maupun relasi antara rekan kerja. 4. Adakan pelatihan berkala untuk kompensasi teknis sekaligus disiplin. 5. Ancang sistem penghargaan berbasis kinerja yang transparan dan terstruktur. Kesimpulan, model regresi lolos uji normalitas dan multikolonialitas, namun terdeteksi heterogenitas sebuah keterbatasan yang wajar pada data skala Likert. Persamaan regresi Y 0,830 tambah 0,0207 X1 tambah 0,581 X2 tambah 0,166 X3. Ketiga variabel berhubung positif dengan kinerja karyawan. Motivasi dan disiplin kerja signifikan secara parsial, lingkungan kerja belum signifikan meski arahnya tetap positif. Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 91,1% variasi kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai faktor paling dominan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau perkataan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.